Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Ramawati. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan macam saham syariah. Dasar hukum saham syariah ada 4, yaitu 1. Undang-undang mengenai saham syariah, 2. DSN MUI mengenai saham syariah, 3. Dasar hukum Al-Quran mengenai saham syariah, 4. Hukum hadis mengenai saham syariah. Macam-macam saham syariah ada 2, yaitu 1. Saham biasa atau common stock, 2. Saham preferen atau preference stock. Akad dalam saham syariah dan perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional. 1. Akad dalam saham syariah ada 7, yaitu bai al-musawamah, 2. Mudarabah, 3. Musyarakat, 4. istisna, 5. Ijarah, 6. Wakalah, 7. kafalah. Perbedaan saham syariah dan saham konvensional yaitu saham yang ditransaksikan secara konvensional tidak memperhatikan apakah transaksi tersebut bersifat spekulatif atau tidak. Sementara saham syariah, emiten atau instrumennya haruslah mengikuti prinsip syariah. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang mekanisme screening yang sesuai dengan syariah, yaitu ada 2. Yang pertama ada emitmen dan perusahaan publik tidak menantang prinsip-prinsip syariah. Nah, yang dimaksud dengan itu adalah penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait dengan perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan bisnis fikih muamaliyah. Nah, yang kedua itu ada emitmen dan perusahaan publik memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang tidak melakukan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi, sembarangan berdagang yang tidak disertai dengan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu, bank berbasis bunga, dan lain-lain. Nah, yang kedua, rasio hutang berbasis bunga dibanding total ekuitas tidak lebih dari 45%. Nah, yang ketiga itu ada rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya di total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10. Nah, dalam teknis membeli saham syariah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, mempunyai rekening saham sekuritas syariah. Yang kedua, mengecek indeks saham syariah. Yang ketiga, dengan melihat fundamental dan dinalisis secara teknikal. Yang keempat, perdalam pengetahuan tentang saham syariah. Yang kelima, pastikan saham bebas dan praktik yang tidak sesuai Islam. Nah, adapun pertanyaan yang diberikan teman-teman pada saat presentasi. Pertanyaannya yaitu, apakah saham syariah itu halal? Ya, saham syariah halal jika kegiatan investasi yang dilakukan sesuai ajaran Islam dan saham yang dipilih bukan emitmen haram.